Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan melindungi dan menjaga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan pelajari bersama-sama pada hari ini diambil di dalam 1 Korintus 4 ayat 10 sehingga 14. Sekali lagi 1 Korintus 4 ayat 10 sehingga 14, dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita belajar satu tema yang disediakan oleh gereja kita, Allah sumber sukacita. Sekali lagi, Allah sumber sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita biasanya kita boleh mendapatkan sukacita dari dua sumber yang berbeza, yaitu sukacita dari dunia ini atau yang diberikan oleh dunia, dan sukacita yang dari Allah. Tetapi kita percaya bahwa Allah merupakan sumber sukacita yang benar dan juga sukacita yang sejati. Sukacita yang diberikan, yang ditawarkan oleh dunia ini biasanya bersifat sementara. Tetapi sukacita dari Allah bukan hanya bersifat kekal, tetapi di dalam keadaan apapun kita masih boleh dan mampu bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca ini bercakap mengenai pengalaman perjalanan pelayanan para rasul, khususnya Rasul Paulus. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10 yang sudah kita baca, ini merupakan rangkaian perbezaan di antara jemaat dan juga para rasul. Di dalam ayat yang seterusnya, ianya bercakap atau berbicara mengenai pengalaman pelayanan khususnya Rasul Paulus. Paulus juga menulis bagaimana sikap seorang rasul ketika dianiaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengalaman pelayanan Rasul Paulus, dia mengalami kelaparan dan dahaga. Saudara boleh bayangkan Rasul Paulus seorang yang kaya dan berkedudukan, tetapi harus menderita kelaparan dan dahaga, pastinya bukan mudah. Paulus juga berpakaian lusuh, didera, tidak ada tempat tinggal. Malah
dianiaya, dianggap oleh dunia sebagai sampah. Dan banyak lagi pengalaman, bahkan penderitaan, kesusahan yang Paulus alami di dalam pelayanan. Paulus di dalam perikop ini menyatakan sikap seperti Kristus, di mana ketika dicaci maki dibalas dengan memberkati. Dan Paulus dengan bersungguh-sungguh melakukan pelayanan yang sudah dipercayakan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah pengalaman yang menyakitkan, dihina, mengalami kekurangan, memberikan sukacita, atau Paulus masih boleh bersukacita? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 7 ayat yang keempat, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat bersyukur dan sukacitaku melimpah-limpah. Wow, luar biasa. Paulus masih boleh memiliki sukacita yang melimpah-limpah. Bukan hanya sukacita, tetapi melimpah-limpah sukacita Paulus ketika dia mengalami penderitaan. Firman Tuhan juga di dalam Kolose 1 ayat 24 terjemahan Indonesia, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi Paulus sangat bersukacita karena boleh mengalami kesusahan, penderitaan di dalam pelayanan. Kenapa Paulus tetap ada sukacita meskipun mengalami pengalaman yang sukar? Karena Tuhan merupakan sumber sukacitanya. Karena Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan untuk memberikan sukacita di dalam keadaan apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pesakit kanker yang akhirnya meninggal dunia. Tetapi semasa dia berada di hospital, dia memberikan kesan yang luar biasa kepada orang lain, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di mana meskipun dia menderita sakit, tetapi dia sentiasa memiliki sukacita. Malah di katilnya dia melekatkan satu perkataan, yaitu bersukacitalah. Dan ketika dia ditanya sebelum dia meninggal, kenapa dia memiliki sukacita meskipun dalam keadaan yang menderita, dia menyatakan sukacitanya sebagai pernyataan kesyukurannya yang besar kepada Tuhan Yesus karena mengasihi dia dan menyelamatkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini seharusnya menjadi alasan bagi setiap kita bahwa kita boleh bersukacita di dalam keadaan apapun, karena kita tahu Yesus mengasihi kita. Yesus sudah menyelamatkan kita, sehingga kita boleh memiliki sukacita di dalam keadaan apapun. Karena sukacita kita bukan datang dari dunia, tetapi dari Yesus Kristus yang menjadi sumber sukacita kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-7, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Jadi Mazmur Daud ini menyatakan bahwa Daud tahu bahwa sukacitanya itu datang dari Allah dan Tuhan adalah sumber sukacitanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa di dalam keadaan apapun, termasuk di dalam penderitaan, kita masih boleh bersukacita karena Tuhan memberikan kita sukacita. Dan biarlah kita boleh bersukacita
karena kita melayani Tuhan. Jangan kita bersukacita karena kejahatan, tetapi kita bersukacita karena meskipun harus menderita, tetapi karena kita melayani Tuhan, kita tetap berbangga dan memiliki sukacita. Akhir sekali saudara yang dikasihi Tuhan, marilah datang kepada Tuhan Yesus, karena dialah sumber sukacita yang benar dan sejati. Jangan mencari sukacita dunia, karena hanya Yesus menjadi sumber sukacita yang benar dan sejati bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber sukacita yang benar dan sejati. Dan biarlah kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami tidak mencari sukacita dunia yang hanya memberikan sukacita yang sementara, tetapi Engkaulah sukacita yang benar bagi kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang campur tangan dan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang ada beban berat, yang ada pergumulan, Tuhan lepaskan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan di dalam pekerjaan setiap hari, Tuhan berikan kekuatan untuk bekerja dengan baik. Dan keadaan sekarang, penularan COVID-19, bahkan di Kudat sudah ada. Sebab itu Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan kiranya yang akan terus menjaga dan melindungi kami. Tuhan kiranya yang terus memberkati bagi teman-teman, saudara-saudara kami yang positif COVID-19. Kami tahu Tuhan ada untuk memberkati dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Pada surga, kami juga mau berdoa untuk pilihan raya negeri Sabah. Engkau memberkati supaya pilihan raya ini berjalan dengan baik. Engkau memberkati supaya ianya berjalan dengan aman, tertib, berjalan dengan lancar, karena berkat daripada Engkau. Dan biarlah akan lahir pemimpin-pemimpin yang akan terus memberikan komitmen untuk bukan hanya memajukan negeri Sabah, tetapi membantu rakyat yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami, gereja kami, khususnya Sinoda PCS. Engkau berkati segala bentuk persiapan, Engkau juga memberkati pemilihan Exco yang baru. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Amin.